Halo, kami dari kelompok 6. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai rencana bisnis dalam berwirausaha. Dalam membangun suatu usaha, kita pasti bertanya-tanya, apa aja sih yang harus dilakukan dalam merencanakan bisnis? Sebelum itu, kita harus tahu dulu dong, apa sih rencana bisnis itu? Rencana bisnis adalah suatu dokumen tertulis yang menggambarkan secara sistematis suatu usaha yang diusulkan. Di dalamnya mencakup uraian mengenai apa, bagaimana usaha itu direncanakan dan dijalankan, serta prospek ke depannya. Alasan mengapa diperlukan rencana bisnis dalam mendirikan usaha yaitu, pertama, rencana bisnis merupakan blueprint yang akan diikuti dalam operasional usaha. Hal ini menolong entrepreneur untuk tetap kreatif dan konsentrasi pada tujuan yang telah ditetapkan. Kedua, rencana bisnis merupakan alat untuk mencari dana atau modal usaha. Ketiga, rencana bisnis merupakan alat komunikasi untuk menarik minat dan perhatian orang lain, pemasok, konsumen, serta penyandang dana. Keempat, rencana bisnis membuat entrepreneur dapat mengetahui langkah-langkah praktis menghadapi persaingan dan promosi sehingga lebih efektif. Kelima, rencana bisnis membuat pengawasan lebih mudah dalam operasionalnya, apakah mengikuti atau sesuai dengan rencana atau tidak. Tujuan menyusun rencana bisnis antara lain, menyatakan bahwa Anda sebagai pemilik dan pemegang inisiatif dalam membuka usaha baru. Mengatur dan membentuk kerjasama dengan pihak-pihak lain atau badan usaha lain yang sudah ada dan saling menguntungkan. Rencana bisnis juga dapat mengundang orang-orang tertentu yang potensial atau mempunyai keahlian untuk bergabung untuk bekerja sama. Rencana bisnis juga berguna untuk melakukan merger dan akuisisi. Dan yang terakhir, rencana bisnis bertujuan untuk menjamin adanya fokus tujuan dari berbagai personil yang ada dalam perusahaan. Manfaat rencana bisnis antara lain dapat menjabarkan pendapat dan saran dari pihak lain, dapat menjabarkan kelemahan yang mungkin terjadi pada suatu proses perencanaan usaha. Rencana bisnis akan menjabarkan dan fokus pada tujuan usaha karena memakai informasi dan analisis yang tepat. Rencana bisnis sebagai alat penjualan. Dalam menyusun rencana bisnis, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui antara lain, pertama, analisis lingkungan. Analisis lingkungan bertujuan untuk melakukan penelaahan aspek peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan atau yang dikenal dengan istilah analisis SWOT. Tahapan penyusunan rencana bisnis yang kedua adalah formulasi strategi. Formulasi strategi terkait dengan menyusun rumusan strategi yang akan diterapkan. Formulasi ini tersusun secara sistematis, yaitu visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kelayakan program. Tahapan penyusunan rencana bisnis yang ketiga adalah implementasi strategi. Tahapan ini dilakukan setelah strategi dirumuskan. Tahapan ini sangat ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu kekuasaan dan kepemimpinan, standar operasional prosedur, budaya organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan. Tahapan penyusunan rencana bisnis yang terakhir adalah pengendalian dan evaluasi. Perangkat untuk melakukan pengendalian evaluasi terdiri atas aspek keuangan dan pemasaran. Sebuah outline rencana bisnis memuat hal-hal antara lain, pertama, halaman depan, kedua, daftar isi, ketiga, rangkuman eksekutif, keempat, penjelasan tentang perusahaan, kelima, pemasaran, keenam, barang dan jasa yang dihasilkan, ketujuh, usaha meningkatkan penjualan, kedelapan, permodalan, dan yang terakhir, appendix. Kesalahan-kesalahan yang kerap ditemukan dalam rencana bisnis antara lain, pertama, tujuan yang tidak realistis. Penyusunan tujuan perlu memperhatikan apakah tujuan yang digariskan mungkin tercapai.
Entrepreneur harus menyusun agenda waktu yang jelas, disertai dengan rincian aksi yang harus dikerjakan untuk mencapai sasaran realistis yang diinginkan. Kesalahan rencana bisnis yang kedua adalah kegagalan mengantisipasi jalan buntu. Entrepreneur tidak menyadari masalah yang mungkin timbul. Untuk menghindari itu, maka entrepreneur harus dapat menyebutkan rintangan yang mungkin muncul dan langkah alternatif yang dapat dilakukan dalam mengatasi rintangan tersebut. Kesalahan rencana bisnis yang ketiga adalah tidak ada komitmen dan dedikasi. Entrepreneur seringkali memulai suatu bisnis dari hobi. Hal ini wajar saja. Namun, entrepreneur sebisa mungkin menghindari kesan tidak memiliki keseriusan dalam menjalankan usahanya. Kesalahan rencana bisnis yang keempat adalah kekurangan pengalaman bisnis dan teknis. Entrepreneur harus dapat menyediakan bukti bahwa ia memiliki pengalaman untuk menjalankan usaha dan memiliki latar belakang pengetahuan yang menunjang kemampuannya dalam mengelola usaha. Kesalahan rencana bisnis yang terakhir adalah tidak terdapat segmen pasar. Sekalipun entrepreneur memiliki produk yang sangat bagus, tidak menjamin bahwa pasar akan mau dan mampu membeli produk tersebut. Entrepreneur harus dapat memilih target pasar yang spesifik dan dapat menunjukkan bahwa produk tersebut akan memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar sasaran. Sekian informasi dari kami. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi.